Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid As-Sobah yang semoga Allah menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kita untuk bermujalasah dalam rangka menambah ilmu kita, mengulang-ulang ilmu kita, dan semoga juga menambah iman dan amal kita nanti insyaallah ta'ala. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian alamatu sihhatil qalbi, tanda-tanda hati yang sehat. Namun sebelumnya sedikit terkait dengan menjelang Ramadan, ada sedikit tambahan wacana tentang tazkiyatun nufus, yaitu agar kita semua betul-betul menyiapkan diri kita menghadapi Ramadan yang mulia ini, karena Ramadan itu kalau diseriusi akan meningkatkan derajat setinggi-tingginya. Diriwayatkan oleh Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dari hadis Tirmidzi bahwa ada dua orang yang masuk Islam, Islamnya baik, tapi yang satu aktsaru ijtihadan, lebih kuat mujahadahnya, bahkan sampai yang satu ini ikut jihad fisabilillah dan kemudian mendapatkan mati syahid. Mati syahid ini baru darah keluar langsung Allah ampuni dosanya, belum jatuh ke bumi sudah terampuni dosanya, aman dari azab kubur, aman dari fitnah, aman dari ketakutan dari kiamat, kemudian bisa memberikan syafaat puluhan para keluarganya dan mendapatkan istri 70-an lebih bidadari sebagai kemuliaan yang mati syahid. Sementara yang satu lagi ini biasa, ya baik Islamnya, tapi tidak sekuat yang pertama yang mati syahid tadi. Hanya beliau yang kedua ini ketika sahabatnya mati syahid, beliau masih hidup dan mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya. Setelah itu baru meninggal. Nah, Thalha bin Ubaidillah mimpi ada panggilan ke surga, ke jannah. Yang pertama dipanggil ternyata malah bukan yang mati syahid, tapi yang mati biasa. Baru setelah agak lama yang mati syahid. Dan jarak surga antara dua orang itu sangat jauh sekali, beda sama wal ard, yaitu sejauh jarak langit dan bumi. Kalau antum lihat bintang-bintang, itu sangat jauh sekali dengan bumi kita. Maaf ya, masih flu lagi. Nah, kemudian Thalha bin Ubaidillah ada pertanyaan, kenapa ini yang mati syahid kok malah kalah tinggi derajatnya dengan yang mati biasa? Cuma bedanya lebih lama hidup. Nah, ternyata Rasulullah beritahukan, bukankah orang yang mati biasa ini mendapatkan Ramadan dan saum, dan dia sholat, jadi dia menambah waktu untuk beribadah pada Allah sehingga sampai bisa melewati derajatnya orang yang mati syahid. Jadi maksudnya apa jemaah sekalian? Mari kita seriusi Ramadan kali ini dengan lebih serius lagi, harapannya bisa menjadi pendulang pahala kemuliaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terkait amal tazkiyah, kita tahu tazkiyatun nufus itu ada amal takhliyah, ada amal tahliyah. Takhliyah itu menghilangkan yang buruk-buruk dari diri kita. Kalau tahliyah menghiaskan yang baik-baik pada jiwa kita. Nah, di antara yang membuat orang itu tidak semangat itu karena ya hatinya ada tutupannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, tutupan itulah yang menutup hati mereka bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka, yaitu az-dzunub wal ma'asi. Maka kalau kita lihat orang-orang ahlul ma'asi itu akan sulit untuk berbuat taat pada Allah. Ya. Berapa banyak kam minas syabab, berapa banyak anak-anak muda yang kuat-kuat tubuhnya, tetapi ketika ada panggilan as-sholatu khairum minan naum malah lebih milih melungker kemulan selimut. Ini bukan karena tubuhnya gak kuat, tapi hatinya karena tutupan sehingga lemah dalam amal taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Maka jamaah sekalian, kita pun juga sebagai hamba Allah yang juga khata'un, juga punya kesalahan, maka sebelum Ramadan mari kita melakukan amal tazkiyatun nufus dengan apa? Memperbanyak istighfar dan taubat. Untuk apa? Agar hati kita jernih kembali. Karena Ramadan itu ibarat baju baru. Ramadan itu ibarat baju baru. Baju baru, kalau yang make itu orangnya baru habis meluku, tahu meluku ya? Apa itu? Membajak, berlepotan tanah, ulang-ulang si ibunya, Pak kiano hadiah baju baru, langsung dipakai. Kira-kira memakai baju barunya itu kerasan apa ndang pengen dibuka? Kalau normal mestinya dia gak kerasan karena awalnya kotor, ya kan? Kotor, makanya baju baru gak nyaman. Dan bagaimana supaya baju baru itu bisa nyaman dipakai? Dia harus mandi dulu, bersihkan tubuhnya, nanti pakai baju baru terasa nyaman. Itu ibarat saja bahwa Ramadan itu ibarat baju baru. Kalau kita ingin menikmati Ramadan, maka ya bersihkan dulu yang kotoran-kotoran kita. Maka kita lihat kalau Ramadan ada yang terawihnya cuma kuat telung dino, nasi sepekan, nasi tutup kendang ya, sepekan pertama dan sepekan terakhir. Kenapa ini kok seperti itu? Bahkan ada yang sampai tingkatannya malah mujaharah, terang-terangan makan minum di tempat umum. Kenapa seperti itu? Ya tadi itu, karena dia mendapat baju baru tapi tubuhnya berlepotan kotoran. Dia akan mendapati Ramadan tapi dosa-dosanya masih menutupi hatinya, sehingga akhirnya hatinya nggak connect, ya. Tidak merasakan kemuliaan Ramadan, tidak merasakan bahagia bertemu Lailatul Qadar insya Allah, tidak merasakan bagaimana Allah memuliakan dengan memberikan pahala yang sangat luar biasa, dilipat gandakan karena asyamuli wa ana ajjun. Dia tidak bisa merasakan itu karena hatinya tertutup dengan ma'asi wa dzunub. Disitulah pentingnya sebelum ketemu Ramadan kita harus memperbanyak taubat dan istighfar. Ya standarnya fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 10 marrah. Saya Rasulullah beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Ini standarnya Rasulullah, ya gak punya dosa gitu. Ya minimal kita ikut-ikut beliau itulah, kita perbanyak supaya nanti ketika mau Ramadan kita sudah bisa nyaman dalam menikmati menghadapi Ramadan, sehingga betul-betul bisa kita maksimalkan amal-amal soleh dengan hati yang penuh
kesenangan dengan hati yang penuh semangat mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu ridho dan pahalanya. Itu sebagai mukadimah ya. Baik sama sekalian, kita masuk ke tema kita. Dulu kita bahas terakhir tanda hati yang sehat. Pertama dulu banyak zikir kepada Allah. Kemudian kembali dan bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Yang ketiga itu merasa senang tubuhnya berletih-letih untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yang keempat. Ya, alamat sehatnya hati, pemilik itu akan rindu untuk berkhidmat di jalan Allah Ta'ala, melebihi rindunya orang kelaparan kepada makanan minuman. Jadi seorang hamba kalau sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya muamalah dengan Allah Ta'ala, maka dia otomatis akan mencintai untuk mudawamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya, jadi orang yang hatinya sehat, yang kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menikmati mudawamah taat kepada Allah. Inilah yang kita lihat dari realita para sahabat yang mereka berlomba-lomba untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah kadang-kadang bertanya, pagi-pagi tanya, siapa di antara kalian yang sudah nengok orang sakit? Padahal itu tanya habis kupas. Ternyata ada yang ngacung, sahabat Abu Bakar, ana Rasulullah. Siapa yang tadi sudah nengok orang sakit? Ada juga yang ngangkat tangan, saya Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang tadi sudah sedekah? Saya Rasulullah. Betapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bersubuh wis nglakoni berbagai kebaikan. Ini karena tingkat beliau yang sangat kuat imannya, hatinya sangat sehat, sehingga kepekaan berbuat amal soleh itu sebuah kerinduan, sebuah kecintaan, sebuah kebutuhan untuk taat pada Allah. Ya. Beda kalau hatinya masih agak sakit-sakit itu ya, kok kian taat kok kesel. Yang sudah sehat semakin banyak taat semakin nikmat. Itu yang dirasakan para sahabat, yang mereka hidupnya, waktunya betul-betul digunakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan dalam sebuah permisalan generasi sahabat itu generasi yang apa? Ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Para sahabat ini generasi yang nek malam kayak ruhban. Ruhban itu apa? Kayak pendeta, mendekat pada Allah, ya mulai zikrullah, tilawatil Quran, hidupnya seperti itu. Tapi kalau siang hari, fursan, penunggang muda, berjihad fisabilillah, ngurusi urusan umat, ya, ngurusi kenegaraan. Kalau yang jadi pemerintah penguasa zaman-zaman khalifah setelah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, mereka sudah mulai memimpin negara itu, menjadi khalifah, gubernur, menjadi apa ya, mungkin menteri, masjid syuro, sebagainya. Mereka mengurusi urusan dunia untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah orang-orang yang dididik Rasulullah dan hatinya telah bersih, sehat, akhirnya bisa maksimal dalam melaksanakan amal-amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini perlunya jamaah sekalian yang sangat penting itu memang ya membersihkan jiwa, sehingga nanti jiwa itu bisa kita ajak untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya ilmunya menumbuk banyak sekali, tapi jiwanya nggak punya jiwa perjuangan, jiwa yang bersih, jiwa yang ingin taat pada Allah, sehingga ilmunya itu hanya menjadi beban bagi dirinya. Ini bukan berarti nggak punya ilmu ya, tapi selain berilmu harus membersihkan jiwa tadi, sehingga jadi orang-orang yang berjuang seperti para sahabat radhiyallahu anhum, berilmu ya tetap berjuang, nggak berilmu juga berjuang, semuanya ingin memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanda lainnya, idza dakhala fi sholati, jika orang yang hatinya sehat masuk sholat, dzaba anhu hammuhu wa ghammu bid dunya, dia telah lupa dengan urusan dunia, dia mendapati kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan hatiku di dalam sholat. Jamaah sekalian, ini diantara tanda sehatnya hati, orang itu bisa menikmati pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini merupakan mi'rajnya mukmin. Mi'raj, dia hatinya bisa langsung connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingatkan bahwa sholat itu anta tunaji rabbak, kau sholat itu sedang berbisik-bisik dan Rabbmu langsung. Jadi PR kita menghadirkan hati kita supaya sholat itu memang ya ketemu Allah tenan, rasa kemuliaan. Maka sebagian orang yang berpikir, para ulama itu, ana abdul shaghir, saya ini hamba yang kecil yang gak punya nilai, tapi diberi kemuliaan Allah, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasakan betapa sebuah kemuliaan bisa sholat itu. Dan sebagian orang-orang Islam kan merasakan beban sholat itu, ya kan. Wah, adzan beneh. Karena dia belum bisa menikmati sholatnya. Lalu dia bisa menikmati, dia malah butuh sholat lagi. Ada masalah sholat, ya. Rasulullah bersabda, ya Bilal arihna bis sholat, Bilal tenangkan hati kami dengan sholat. Dia merasa butuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin mari kita juga berusaha untuk bisa menikmati ibadah pada Allah ini. Maka saya mengatakan harusnya orang Islam itu harus bisa bahasa Arab, minimal bahasa sholat, bahasa Arab dalam sholat itu harusnya bisa. Karena apa? Nah, ini kan kesempatan ketemu Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Nah, sampai rak ngerti karepe kan ya tetap beda kalau yang ngerti karepe. Maka selain ngaji-ngaji yang memahamkan seperti ini, perlu ngaji-ngaji yang menghafalkan. Terutama yang penting-penting tadi ya, sholat, Allahumma ba'id baini, Allah jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku, dan seterusnya. Itu dipahami, perlu dihafal, sehingga nanti sholat kita bisa betul-betul merasakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih harus berperang dengan setan, karena setan ini memang luar biasa upayanya untuk menggagalkan ritual ibadah yang paling hebat ini, yaitu sholat itu. Sampai kita tahu kan dalam hadis bahwa ketika malaikat setan lari sampai terkentut-kentut karena ketakutan. Balik lagi setelah adzan, ada iqomah, lari lagi menjauh dari iqomah. Setelah itu masuk lagi ke yang mana? Ke orang-orang yang sholat, melupakan, membuat dia sibuk dengan yang lain-lain. Itu setan betul-betul berusaha sekuat daya untuk menggagalkan ibadah sholat kita, karena itu sebagai puncak pengambahan seorang
hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan miftahul kullu amal, miftah kuncinya seluruh amal, sehingga mereka berusaha agar sholat kita tidak konsentrasi, tidak berkualitas. Ini yang kita juga masih merasakan betapa kita sholat sudah lama tapi juga butuh terus berjuang untuk memperbaiki sholat kita. Maka masa sholat ini mari terus kita perhatikan, baik untuk diri kita sendiri juga untuk anak-anak kita. Ya, kadang-kadang sholat itu juga kalau nggak diperhatikan ya asal ini, asal apa namanya? Asal tetapi wajib, bukan menikmati, bukan kebutuhan. Padahal Rasulullah itu sudah mengajarkan sholat itu kebutuhan. Ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, tenangkan jiwa kita dengan sholat. Sudah kebutuhan. Bertemu dengan Allah sebuah kebutuhan, sebuah kenikmatan, bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitu kan, misalnya Al-Fatihah itu kan ada hadisnya sahih itu bahwa qasam tu sholat Al-Fatihah li wali abdi, li untuk Allah dan hambaku. Ketika seorang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman hamidani abdi, hambaku memujiku, dan seterusnya ya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara bagianku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Ya Allah berbincang-bincang, menjawab Fatihah kita. Nah, disinilah kita perlu berusaha terus meningkatkan kualitas sholat kita agar sholat kita bisa merasakan dan menikmatinya, yang saking menikmatinya Nabi kita bisa berdiri berjam-jam sampai kaki beliau bengkak. Kalau kita kayaknya benar-benar berjam-jam ya, setengah jam itu kerasa lumayan kalau pas terawih nanti. Kalau terlalu lama nanti jamaah pindah ke masjid liya. Ya tidak apa-apa, kalau sudah jamaah memang ya sesuai kondisi jamaah, tidak harus dipaksakan. Nah, begitulah Rasulullah bisa kuat berjam-jam. Kita mendengar ada sahabat yang sholat malam dipanah itu, orang sedang mencari pemanahnya, masih dibaca itu Qurannya. Panah kedua masih baca Quran juga. Panah ketiga masih baca. Dia mempercepat rukuk sujud, setelah salam dia bangunkan temennya juga Haris yang jaga. Akhi saya kena panah oleh musuh. Kaget sudah, punggungnya kena 3 panah. Kok nggak bangun sejak tadi? Jawabannya apa? Saya tadi baca Quran sudah menikmati bacaannya itu. Saya eman, saya putuskan sampai membiarkan panah menancap di punggung beliau. Luar biasa ini. Dan kalau baca kisah salaf itu kok sampai kayak ngono gitu ya. Kita nyamuk nemplok aja raiso tenang ya sholatnya. Ini panah menancap seperti itu. Itulah semakin kuat keimanan seorang, semakin bisa menikmati sholat, sehingga dia ketika sedang bertemu Allah dia mendapati ketenangan dan melupakan problema duniawinya. Ini tanda hati yang sehat. Adapun ketika seorang hamba sholatnya masih menjadi beban, dia tidak merasakan nikmatnya ibadah sholat, tidak merasa sebuah kebutuhan, malah merasa ya membebani, ini berarti hatinya perlu ditingkatkan kesehatannya. Alamat berikutnya, tanda berikutnya adalah dia sangat perhatian, sangat hati-hati agar waktunya tidak hilang tanpa makna. Dia sangat
Kalau bahasa simpelnya harisun ala waqtihi, sangat berusaha agar waktunya itu berkualitas. Karena memang sesungguhnya kita ini ibarat berdagang, dagang dengan Allah. Modal kita apa? Umur kita, waktu, wal asri ini. Kalau kita mampu menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan tetap menjadi orang yang mulia. Tapi kalau kita gagal, maka kita menjadi orang yang jatuh ke lembah yang paling bawah. Maka orang yang hatinya sehat, dia berusaha mengisi waktu-waktunya untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mungkin sambil jalan, dia baca kalimat-kalimat yang membuat Allah tanamkan pohon korma di jannah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia sambil ngapa? Berzikir pada Allah, membaca Al-Quran, menghafal, membaca butun-butun. Begitu dia gunakan waktu dengan baik. Nah, penggunaan waktu ini kalau untuk urusan dunia memang orang-orang Jepang itu nomor satu diantaranya. Mereka di kereta-kereta itu baca buku, tapi mereka untuk dunia. Nah, bagaimana kita ini umat Islam yang justru Allah mengingatkan wal asri innal insana fi khusr, ada wal duha, ada wal laili, ini Allah ingatkan tentang waktu. Ya, bagaimana kita seorang hamba itu bisa betul-betul menjadikan waktu kita produktif untuk akhirat kita yang pertama. Yang kedua mungkin untuk dunia juga tidak apa-apa kalau untuk kepentingan dunia yang membawa kepada akhirat, karena mencari dunia untuk akhirat juga bagian dari edan menuju akhirat gitu ya. Tapi bagaimana jangan sampai waktu kita muspro ya. Ya, masih banyak lah di antara umat Islam ini yang waktunya itu muspro ya, mungkin nyantai bengi-bengi ngomong cah ayo sekak wah sampai pirang jam sekak-sekak, atau mungkin main kartu, mungkin tidak sampai dosa lah, main remi itu ya, tapi ini termasuk tidak memberi manfaat. Lebih ke situ, umat Islam seorang hamba yang sehat, dia berusaha agar waktunya manfaat. Manfaat itu apa ya? Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nek ngobrol kanggo urusan-urusan sabar, urusan dakwah, urusan Islam, aja ngobrol ngalor gitu ngomongnya secara ana manfaatnya kan gitu ya. Cerita sepak bola sampai 2 jam, wah kok jadi mau rasidik itu gol loh. Oh iso gendeng banget ra iso nyaduke ora. Sing apa komentar gede-gede pemain padahal ya cuma iso komentator. Waktunya habis untuk hal yang tidak terlalu manfaat. Dan lain-lain banyak. Hari ini banyak orang-orang yang termasuk memang ini juga fitnah kita bersama. HP ini kalau nggak hati-hati itu ngentek waktu. Ya. Buka siji loro telu, tahu wis sejam gitu. Kayak ini memang PR kita para ulama sengilengke. Anda itu punya HP, meskipun di HP Anda ada Quran, kira-kira berapa lama Anda baca Quran di HP dibanding baca buka yang lain? Tantangan untuk kita Indonesia, seorang syekh dari Saudi yang ngelengke, meskipun HP-mu ono Quran nih, kira-kira sing diwaca ning HP itu okeh Qurane apa okeh WA-ne? Itu juga tantangan untuk kita. Artinya bagaimana kita harus saling mengingatkan jamaah sekalian untuk seimbang hidup, karena memang ini fitnah hari ini fitnah besar zaman ini adalah HP untuk semua kalangan usia, sehingga kadang-kadang rumah tangga itu si ibu ya sibuk sendiri, si bapak senyum-senyum sendiri, si anak juga ketawa-ketawa sendiri ya. Sudah isu yang ngalungo kok begini neng omah ya dot sibuk dewe-dewe, ini kan nggak seimbang. Gimana kita seimbangkan waktu kita untuk bisa bercengkerama dengan anak kita, bisa bercerita, itu harus ada keseimbangan di antara kehidupan kita. Dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus pandai menata diri, menata waktu agar tidak habis hidupnya untuk ngurusi dunia maya, tidak bersama dunia nyata.
Ya silakan, dunia maya juga silakan karena memang masanya, eranya, tapi jangan sampai hilang keseimbangan hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hidupnya tidak seimbang. Paling tidak itu. Ini jamaah sekalian, bagaimana kita melihat misalnya Rasulullah SAW ketika sedang duduk majelis, sahabat berkata, saya tadi menghitung Rasulullah duduk tadi membaca istighfar 100 kali. Duduk sambil diam, astagfirullah. Jadi manfaat betul waktunya itu. Begitu beliau. Ya, kemudian apa? Bagaimana seseorang hamba kalau bisa baca Al-Quran satu huruf dilipatkan dengan 10 kali kebaikan. Nah, ini kita harus manfaatkan dengan baik-baiknya. Ya, intinya hati yang selamat tidak rela kalau waktunya hilang percuma, tidak punya nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita harus melatih terus agar kita harisun al waktu, menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian. Kemudian tanda lainnya sehat hati ayyakuna ihtimamuhu bi tashihil amali aktsar min ihtimami bil amali dzati. Perhatiannya untuk membenahi nilai amalnya itu lebih banyak dibanding perhatian kepada amal itu sendiri. Artinya orang yang hatinya sehat banyak mengintrospeksi, banyak menilai dirinya, jiwanya dibanding amalnya. Dia sholat, tapi dia sholat ke mau karena sopo ya. Dia nasihati orang tadi itu karena Allah bukan karena saya pengen tasadur di dalam manusia. Gitu. Jadi dia lebih sibuk memperhatikan amal batinnya dibanding amal-amal lahiriahnya. Karena amal lahiriah itu kalau batinnya salah, nggak ada nilainya gitu. Nggak ada nilainya itu benar. Maka terus memperbaiki jiwanya. Tadi ini karena apa? Maka orang-orang dulu mesti ya seperti ceritakan Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang salaf dulu itu mesti kalau mau beramal itu mesti berhenti dulu. Seperti yang disampaikan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Mereka mengatakan apa? Ketika seorang ingin berbuat kebaikan pada masa lalu itu waqafa indahabi, mandek sik, berhenti dulu memperhatikan hammu, niatnya ini. Dia akan bertanya dengan dua pertanyaan. Lima fa'alta, kamu kok mau mengerjakan ini tuh dasarnya opo, krono sopo gitu lah. Ada saya kok mau sedekah, saya kok mau ngaji, saya kok mau apapun amal. Iki nawaitunya karena apa? Ditanya lagi. Ketika jawabannya lillah, fabdi, lanjut. Ketika li ghairillah, mandek sih, benahi dulu hatinya. Begitu para sahabat, para salafus dalam beramal, amal soleh itu hatinya diperhatikan. Pertanyaan kedua, kaifa fa'altu? Gimana saya kerjakan ini sesuai syariat atau tidak? Nah, ini dua pertanyaan selalu ditanyakan oleh para salaf kepada diri mereka untuk agar amalnya menjadi sahih, agar amalnya menjadi benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan. Perkara hatinya ini yang juga perlu kita biasakan jamaah sekalian, karena memang urusan hati ini bukan urusan yang ringan dan kadang-kadang memang masuknya riya, masuknya ujub, masuknya keinginan untuk mendapatkan pengakuan itu tanpa terasa itu muncul. Maka orang itu kalau beramal kadang-kadang karena jeneng untuk mendapatkan kedudukan di depan manusia, ini juga sudah gak ikhlas kan. Kadang karena jenang itu apa? Ibarat dari dunia, semangat saya akan ini, tapi ternyata dia punya tujuan
biar dapat jenang, dapat kedudukan, dapat uang, bukan karena Allah SWT. Atau jeneng, dia sudah punya uang tapi pengen mendapat makom di depan manusia. Dia tidak lurus, pengen mendapat makom di depan Allah SWT. Ini juga masalah. Ini harus hati-hati kita semuanya. Penyakit ini bisa menimpa siapapun. Makanya kita tahu yang masuk neraka pertama kali itu karena orang yang tidak perhatian dengan tashihul amal, membenahi niat-niat amalnya. 3 orang, mujahid, alim, ahli sodakoh, 3-tiganya masuk neraka pertama kali. Kenapa? Ternyata mereka beramalnya itu, berjihadnya bukan karena Allah, bukan karena mendengar kalimat Allah, tapi karena ingin dikatakan pemberani, suja. Dia ngajari orang ilmu bukan biar manusia atau syariat, tapi lebih kepada biar orang itu memuji sebagai seorang ulama. Dia sedekah bukan karena memang ingin mendermakan karena jalan Allah, tapi lebih biar orang-orang memuliakan dia sebagai seorang jawad dermawan. Dia punya kepentingan pribadi di hatinya, sehingga akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka pertama kali. Makanya hati-hati, kita semua harus hati-hati. Kita semuanya, yang ustadz, yang enggak ustadz, siapapun harus hati-hati dengan perkara ini, karena masalah hati itu ada di dalam jiwa kita, tidak ketahuan. Manusia lain bisa menganggap bagus, tapi kalau hati kita buruk ya kita gagal sebagai hamba Allah SWT. Jadi jamaah sekalian, orang yang tidak sehat sangat perhatian membenahi amal-amalnya agar betul-betul diterima Allah Ta'ala. Di antara tadi dengan membiasakan bertanya, mengapa saya melakukan ini dan bagaimana cara saya melakukan ini. Kalau jawabannya lillah, sesuai dengan syariat Rasulullah, tafadhol, itu berarti menjadi amal soleh. Tapi kalau tidak, itu harus dibenahi dulu sampai benar. Ya, itu mungkin masih ada beberapa ciri lagi, ya sekitar 4 atau 5 ciri lagi, tapi mungkin sampai sini. Sebelum kita buka dulu mungkin sedikit majal untuk pertanyaan kalau ada, kalau enggak nanti sedikit nambah tentang targib Ramadan ya, persiapan Ramadan sedikit lagi. Isanya jam berapa tau? Hah? Oh sampai lagi tau. Biasanya jam 7 lebih 15 lagi maju, sudah maju ya. Ya sudah, lagi ya saya kembalikan kepada Anda. Ada yang bertanya? Ya tidak ada. Baik, ya terakhir himbauan dari kami, mari betul-betul kita manfaatkan kesempatan. Nanti kalau Allah kasih kita kehidupan di Ramadan ini, betul-betul maksimalkan, karena kita nggak tahu, siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita seriusi, kita berusaha memberikan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dan apa yang kita miliki dan mampu. Kita niatkan untuk itikaf di 10 hari terakhir, kita rancang urusan dunia, mungkin kita sampai tanggal 20 19 Ramadan nanti sana memperbanyak akhiratnya. Kalau nggak kuat itikaf ya ngalong-ngalong sidik apa-apa gitu ya, tapi yang penting kita serius untuk menyambutnya. Kita rancang kira-kira tilawah kita mau berapa kali khatamnya. Kita rancang semuanya agar betul-betul ini tamu ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti mendapatkan makom yang mulia yang menjadikan Allah mengampuni dosa kita. Jangan sampai biasa-biasa saja atau malah cuek, sehingga Nabi pernah mengaminkan perkataan Jibril alaihissalam, ya Muhammad, man adraka ramadhana fa kharaja minhu falam yughfar lahu famata dakhalan nar. Qul amin. Nabi mengaminkan amin. Muhammad, siapa yang mendapati Ramadan lalu keluar Ramadan kok enggak diampuni oleh Allah, lalu dia keluar Ramadan dan dia mati, maka dia pasti masuk neraka, karena kebangetan ketemu Ramadan sampai tidak di ngapura oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak memuliakan bulan itu dan tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.